Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Mereka berani lancang di dalam kesesatan, mereka berani ternyata lancang di dalam kesuladaban, maka kita pun harus tegas dan lebih berani membela kebenaran. Takbir. Jangan dibodohi oleh orang-orang yang bodoh. Kalian tuh bangsa besar, jangan mau menjadi jongos, jangan mau menjadi jongos. Menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas. Siap para kiai, para habaib yang berada di jalan salafus soleh. Takbir. Siap bersama habaib, siap dukung Ba'alwi, siap sikat bekal-bekal nasab. Takbir, takbir. Silahkan yang ahli media sosial yang di majlis semua suarakan, jangan diam. Buya tuh bagus ya, Ahmad Qurtubi Jailani ulama Banten. Nah ini Buya Qurtubi yang diam saudara itu. Nah, jadi khas beliau itu diam saudara. Jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka ngadu domba habaib dan ulama. Setuju? Setuju? Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan, siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita, usir. Seperti Habib Taufik Assegaf, Abah Habib Lutfi Pekalongan, hatta Habib Umar Hafid habis diyahudi-yahudikan oleh mereka. Yahudi pesek, gua kepret loh. Yahudi pesek. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Kurang ajar apa tidak? Penyok. Kurang ajar apa tidak? Unyil. Gua kepret masuk kuburan loh. Indonesia memiliki ulama-ulama kiai-kiai, satu peradaban yang sangat luar biasa. Peradaban keislaman Indonesia, kelak peradaban keislaman Pasundan, kelak peradaban keislaman Banten jauh lebih hebat daripada peradaban keislaman Nu'ayah di Hadramaut dan Yaman. Ini yang membuat saya marah. Saya nggak peduli mereka pernah ketemu atau enggak, bukan itu ukurannya. Al-mutahabbuna fillah, orang yang cinta karena Allah. Ini orang-orang soleh. Ada yang ngomong, ngapain dari Yaman ke sini? Mau bawa barokah, mau ngambil barokah, mau memberi barokah atau mengambil barokah? Innalillahi wa inna. Kalau sebatas itu mendingan. Ini udah Yahudi harus bertanggung jawab orang yang menjadi provokasi. Sekelas Habib Umar, sekelas Habib, ini yang membuat saya tidak bisa bertahan. Lalu kalau begitu berdebat mempermalukan. Mereka sudah al-mutajahirina bil fisqi. Beliau sebenarnya sambutannya tidak terlalu banyak, tapi sangat menggelitik. Sangat menggelitik. Buya Qurtubi, semoga panjenengan diberi hidayah dari ilahi Rabbi. Hidayah itu milik Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah. Keluarkan dalil satu kitab yang menyatakan ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan Ba'alawi bin Ubaidillah. Tidak ada satupun ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang menafikan abnyata Ba'alawi bin Ubaidillah bin Imam Al. Tidak ada. Saya nyatakan tidak ada, kecuali ulama-ulama Wahabi banyak, ulama-ulama Syiah ada, Murji'ah, Murad Sukri, dan di Indonesia baru ada Kiai Imaduddin. Qadar dan qadar. Dari mana kita tahu bahwa kita ini semua mati itu sudah ditentukan Tuhan? Dari Nabi Muhammad. Apa ininya? Dalilnya iman. Sekarang mau ditambahin Ba'lawi, iman kepada Ba'lawi turunan Nabi. Di dalam Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada satupun. Kalau ada hat burhanakum, datangkan kitabnya, datangkan dalilnya. Gak usah ente yang baca, ana yang baca. Karena tidak ada satupun dalil Ahlussunnah wal Jamaah yang membatalkan nasab Imam Ubaidillah bin Al-Muhajir. Jadi cukup, jawabannya adalah kitab Hadratus Syekh An-Nurul Mubin. Dalil nggak ada kan, bukti empirisnya tidak ada, evidence scientific nggak bisa, kitab sejaman tidak ada, yang mendekati tidak ada, tapi harus diyakini, dipaksa. Itu merusak ajaran Islam. Berarti rukun iman harus ditambahin satu, yaitu percaya Ba'lawi sebagai turunan Nabi. Jawaban saya, saudara Imaduddin, ini kitab yang saya kumpulkan ternyata sudah diringkas oleh Hadratus Syekh Hasim Asy'ari dalam hanya 2 baris.
Kalau saudara betul-betul NU akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari, berarti Anda dengan saudara sama-sama anak akidahnya Mbah Hasyim Asy'ari. Tetapi tetap doa ihdinas siratal mustaqim itu jangan baca terus. Jangan baca terus dengan meresapi sepenuhnya, insya Allah akan mendapatkan petunjuk kebenaran. Bagaimana jawaban Mbah Hasyim Asy'ari yang kata Imaduddin tidak ada? Dia menukil kaulah Pak. Kenapa Imaduddin sampai begini? Menukil, silakan Gus Aji dilihat. Abdullah bin Abdurrahman bin Jabrin yang menolak kemuliaan Nabi. Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, tokoh Wahabi. Jadi yang ada dalil di dalam kitab ini saudara, ini mengutip dari Google-nya tokoh Wahabi. Saya bertanggung jawab dan bisa mengeluarkan fakta. Kita akan membahas keabsahan nasab Alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Penulis tim pengawal persatuan umat. Mereka mengaku sebagai kelompok yang mempersatukan umat. Umat yang mana? Umat yang mau mengabdi kepada mereka, yang mau mendukung kebatilan mereka. Mereka mengatakan kepada Kiai Imad dan kawan-kawan, termasuk saya, telah melakukan penyimpangan karena telah membatalkan nasab mereka. Sekarang kita uji. Buku keabsahan nasab Alawi sebenarnya tidak pas, tidak cocok untuk judul buku ini. Harusnya pembatalan nasab Alawi. Pembatalan nasab Alawi, bukan keabsahan. Bukan keabsahan. Ya, bukan keabsahan. Pengantar para ulama Nusantara. Ada pengantarnya. Nah, ini ulama-ulama yang tidak tahu menahu, ya. Diminta untuk menulis kata pengantar. Ada beberapa ulama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ulama. Nah, penulisnya ini terdiri dari Dik Hanif Alatas, Dik Rumel Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, Maimun Nafis, Muhaimin Bahiruddin, Dik Wafi, dan Muhammad Asgab alias Aventador. 1, 2, 3, 4, 8 orang. Ada penyuntingnya dan ini dicetak di Jalan Raji RT 4. Itu kalau berupa buku cetakan, saya akan mencetak sendiri. Nah, ini ada sambutan dari ulama-ulama yang pro dengan mereka. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Sa'dullah Abdul Alim dari Ponpes Sidogiri, Jawa Timur. Ini termasuk Ketua Ikatan Alumni. Sidogiri sudah berhasil dipecah menjadi 2 kubu, pro dan yang kontra. Tapi insya Allah, alhamdulillah, subhanallah, sekarang sudah banyak yang pro dengan kebenaran, bukan pro dengan Kiai Imad dan kita atau dan kawan-kawan, tidak. Nah, ini mengatakan kendati mereka bertopeng di balik retorika ilmiah semisal meminta bukti tes DNA. Nah, inilah yang namanya hidayah itu belum turun kepada beliaunya, Yai Ahmad Sa'dullah Abdul Alim. Kita ini dikatakan sebagai orang yang sesat. Itulah sebabnya ketika beberapa tahun belakangan ini muncul syubhat atau opini sesat yang membatalkan keabsahan nasab Alawi. Kita ini dikatakan sesat. Sesat itu kalau kita membatalkan nasab Alawi berdasarkan asumsi, berdasarkan pemahaman kita sendiri, tidak ada rujukan kitabnya. Nah, itu namanya pemahaman yang sesat. Terus yang kedua, Raden Kiai Haji Muhammad Rofi'i Baidowi ulama Madura ini cuma sambutannya cuma beberapa kalimat. Alhamdulillah, kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan karunia-Nya. Kami bergembira dengan terbitnya buku ini. Kami berharap kepada oknum siapapun untuk tidak semena-mena mentoen. Salah paham. Kita ini tidak mentoen. Mentoen itu menyacat, mencela nasab seseorang. Kita tidak mencacat, tidak mencela, menghina nasab seseorang, cuma meluruskan.
tapi mereka merasa tercela sendirinya, merasa terto'an, ya. Kami tidak pernah mento'an nasab seseorang. Nasab Wali Songo pun tidak pernah kami mentoknya. Tapi salah paham, salah persepsi. Karena hal ini perbuatan tercela. Kami juga berharap hubungan baik antara Sadah Habaib dan Sadah Duriyah Wali Songo terus terjalin dengan baik sehingga sesama Duriyah Rasulullah SAW bersinergi dan khidmat melayani masyarakat. Amin. Ini masih sambutan pengantarnya masih bagus. Romo Kiai Haji Raden Muhammad Rohi Baidowi ini masih bagus, nggak panjang, nggak lebar ya. Langsung to the point aja nih. Lah ini yang Kiai Haji Najih Maimun Zubair ulama Jawa Tengah ini. Lah ini yang panjang ini. Masih belum open minded. Selama 3 tahun ini masih all close minded, berdasarkan keyakinannya saja. Berdasarkan keyakinan, nggak mau menerima masukan, menoleh kiri dan kanan. Apalagi depan dan belakang. Kita ini termasuk orang yang kufur karena mento'an nasab wan niyahah alal mayit. Kita masuk dalam kategori ato'an fi nasab. Nah ini banyak, ada beberapa halaman. Nah, kita bahkan dikatakan iblis sukana aliman kabiron wa qad adalla alaman katsiron. Iblis dulunya adalah sosok yang sangat berilmu, namun ia telah menyesatkan banyak sekali umat manusia. Jadi kita ini termasuk ya iblis. Izazil. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, inilah yang namanya orang sesat menuju sesat, orang Syiah menuduh orang lain Syiah, dia sendiri PKI menuduh orang lain PKI. Nah itulah namanya orang itu kalau nggak mau gerayai awake dewi, nggak mau muhasabah diri, tidak mau introspeksi diri. Nah ini banyak ini. Kiai Haji Muhammad Najih Maimun Zubair yang sudah kami counter dalam satu video di Karma 212 khusus untuk beliau. Untuk beliau nih. Terus ada lagi Abuya Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat. Nah ini yang bersama seperti Kiai Haji Abdullah Nuh ya, pengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir ini. Ya kita ini masih belum memiliki sifat kewaspadaan diri, sama seperti Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Beliau seorang Sunni yang murni, Asy'ariyah Maturidiyah, bermadzhab Syafi'i, tapi tidak mengerti bahwa Ba'alawi itu bukan Asy'ari dan Maturidi, tapi lebih mendekati Syi'i. Nah inilah kurangnya meneliti, hati-hati dalam persepsi, ya, dalam memahami. Jadi jangan terkecoh loh ya. Kiai Haji Abdullah Mukhtar ulama Jawa Barat, jangan terkecoh. Ada cerita tentang sebelum Allah menurunkan bala atau musibah bencana itu harus izin dulu kepada wali kutub dari antara mereka. Itu berarti bukan irodah. Allah tidak memiliki sifat 20 itu. Wujud kitam bakok mukhalafatul lil hawaditsi qiyamu binafsihi wahdaniyat kodrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiron muridan aliman mutakalim. Tidak masuk muridan, tidak masuk memiliki sifat wajib irodah karena ada karohah, terpaksa harus izin dulu kepada wali kutubnya. Nah, ini diyakini oleh Ba'alawi, berarti itu bukan faham Sunni, Asy'ari, Syafi'i, Maturidi. Nah gitu nggih Pak Yai Kiai Haji Abdullah Mukhtar. Nggih, semoga Allah memberikan hidayah ya. Jadi masuk pengantar beliau cukup banyak ya. Tapi kita tetap dikatakan sebagai pembenci dan akan mati dalam keadaan kafir. Allah wa man mata ala bughdi ali Muhammadin mata kafirun. Jadi kita itu dikatakan pembenci ya keluarga Nabi. Dari mana pemahaman itu, Yai? Mbok yo mengikuti kajian-kajian kami secara menyeluruh dari dulu sampai kini ya, biar tambah ya bisa mendapatkan referensi. Kita ini tidak pernah membenci keluarga Kanjeng Nabi Muhammad, justru meluruskan ya pengkaburan, pembajakan yang mengotori kesucian keluarga Kanjeng Nabi Muhammad.
wa mamma ta'ala budi ali Muhammad lam yashumma raihatal jannah, tidak sampai bisa mencium bau surga, termasuk kami ini orang kafir. Nah inilah, menyadarkan orang awam itu lebih mudah daripada menyadarkan orang alim yang belum sepenuhnya alim. Alim menurut standar komunitas, belum bisa dikatakan alim menurut standar formalitas.